Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Warmi Juliantari, NIM 2011031293 dari kelas 1F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makro dan mikro pendidikan. Lapangan pendidikan atau ruang lingkup pendidikan. Pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah ruang dan waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia. Dalam konsep ajaran pendidikan, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang kondusif dan strategis untuk melaksanakan proses pembelajaran. Misalnya, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang agamis. Yang kedua, pentingnya teori pendidikan. Pentingnya teori pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia, memiliki lapangan yang luas, ruang lingkup yang mencukupi semua pengalaman dan pemikiran manusia. Antara teori pendidikan dan praktek pendidikan memiliki hubungan komplementer atau saling melengkapi. Manfaat ilmu pendidikan sebagai teori. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Yang ketiga, memahami teori pendidikan, di mana seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak dilakukan, walaupun teori tersebut bukan untuk menghindari atau mengurangi kesalahan dalam praktek, karena dengan suatu resep yang jitu. Pendidikan dalam ruang lingkup mikro dan makro. Yang pertama, pendidikan dalam ruang lingkup mikro adalah mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala kecil seperti pendidikan individu. Yang kedua, pendidikan dalam ruang lingkup makro adalah mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala besar yang disebut dengan pendidikan kelompok. Pendidikan kelompok makro seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan terdidik dalam situasi pendidik. Unsur pendidikan menyatu dalam situasi pendidikan yang intinya terpadu dalam situasi pendidikan bentuk mikro. Dilihat dari situasi pergaulan itu meliputi: pertama, pergaulan adalah tempat orang dewasa dan anak yang belum dewasa berlaku sebagai teman. Yang kedua, situasi pergaulan meliputi 3 bagian, yaitu bersama, dunia orang dewasa, dan dunia anak. Yang ketiga, bagian dunia orang dewasa yang berarti bagi anak ialah kesediaan orang dewasa menjadi teman, begitupun sebaliknya. Permasalahan makro dan mikro dalam pendidikan. Yang pertama, masalah makro. Masalah makro adalah masalah-masalah pendidikan yang secara global atau universal dirasakan oleh hampir semua institusi pendidikan dalam proses pembelajarannya. Berikut adalah permasalahan makro yang ada di Indonesia saat ini adalah kendala peningkatan mutu pendidikan atau permasalahan pendidikan di tingkat makro. Menurut PP nomor 19 tentang standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan, yang kedua, standar isi, yang ketiga, standar proses, yang keempat, standar pendidik atau tenaga kependidikan, yang kelima, standar sarana atau prasarana, yang keenam, standar pengelolaan, yang ketujuh, standar pembiayaan, yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Yang kedua, masalah mikro. Masalah mikro adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan yang sering terjadi di sebuah institusi sekolah. Wujudnya lebih konkret dan dapat ditemukan dalam rutinitas keseharian pendidikan. Masalah mikro mencakup: yang pertama, persoalan ruang kelas, yang kedua, kinerja guru dan kinerja siswa, yang ketiga, gedung sekolah, yang keempat, angka mengulang atau putus sekolah, yang kelima, kerusakan fasilitas buku, laboratorium, yang keenam, penerapan kurikulum, yang ketujuh, pendidikan guru, yang kedelapan, pendanaan dan anggaran, yang kesembilan, penentuan biaya pendaftaran dan SPP liar beredar, yang kesepuluh, banyak pula guru yang mengajar di luar bidangnya. Selanjutnya, penerapan sistem pendidikan secara makro dan mikro. Dalam penerapan sistem pendidikan secara makro dan mikro bertujuan untuk peningkatan mutu berbasis sekolah yang nantinya diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu, antara lain sebagai berikut. Sumber daya sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai kebutuhan setempat.
Selain pembiayaan operasional atau administrasi pengelolaan keuangan harus ditunjukkan untuk yang pertama, memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu. Yang kedua, pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya. Dan yang ketiga, pengurangan kebutuhan birokrasi pusat. Strategi pelaksanaan di tingkat sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari semua pihak, sekolah harus melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan basis data dari profil sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi diri. Yang ketiga, berdasarkan analisis. Yang keempat, berangkat dari visi dan misi tujuan peningkatan mutu. Selain itu, ada anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui dan ditetapkan. Yang pertama, prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun program. Oleh karena itu, sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan apakah tujuan telah dicapai dan sejauh mana pencapaiannya. Tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektivitas dan efisiensi dari program sekolah kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.